kelulusannya dan bisa lulus tepat waktu. Kan jodohnya. Amin, amin, amin. Diberikan keberanian melamar calonnya, dan bagi perempuan sabar untuk menanti pinangannya. Semoga pagi hari ini semuanya sehat, sehat fisik, sehat pikiran, sehat hati, sehat kantong, sehingga pikiran kita menjadi tenang. Learning will be effective if they get flow. Learning will be effective if they get enjoy and fun. Ya. Jadi kita kalau bahagia, senang, itu akan enak belajar. Karena kunci belajar itu adalah daya ingat. Kunci belajar itu adalah salah satu yang adalah daya ingat. Banyak orang mendapatkan ilmu, tapi ternyata nggak sampai 2 hari hilang ilmunya. Nah, tujuan akhir ilmu adalah merubah perilaku orang, karakter orang. Apalagi kuliah kita hari ini. Ini yang dari, ini D4 semua ya? Betul ya? Iya Pak, betul. D4 0 tahun apa alih program? Alih jenjang Pak. Oh, alih jenjang ya. Terus yang D3-nya dari luar terus Jakarta, banyak nggak? Yang dari Medan ada nggak sini Medan? Nggak ada. Aceh? Nggak ada. Padang? Nggak ada. Pekanbaru ada nggak terus swasta ya? Pekanbaru ada Pekanbaru? Nggak ada. Palembang? Terus Palembang nggak ada. Lagi yang Sumatera itu satu lagi Lampung. Terus Lampung nggak ada. Oke, kalau gitu terus Jakarta banyak nggak? Coba tunjukkan jempolnya yang terus Jakarta. Siapa aja coba? Ada. Tunjukin jempolnya. Oh, 1, 2. Oh, banyak. Nah, ini 3. Ira, angkatan berapa, Ra? Kamu lulus tahun berapa? Nah, Ira nyilang masih ya. Ya sudah. Terus Atron ada Atron? Ada Pak. Ada Pak. Ada. Oke. Ada. Saya dulu ngajar di Atron pernah dulu banget. Terus Cirebon? Nggak ada Cirebon. Nggak ada. Bandung? Ada Pak. Ada Bandung. Ya, biasa. Ada Pak. Ada lagi Purwokerto? Nggak ada. Jogja? Ada Pak. Andinia mana? Jogja atau Purwokerto? Purwokerto Pak. Oh, Purwokerto, ya. Jogja? Nggak ada. Semarang? Ada Pak. Ada Pak. Oh. Ayo Semarang di mana yuk? Ya, ada 2 orang ya. Terus mana lagi? Surabaya? Nggak ada. Malang apa Sidoarjo tuh ya? Saya lupa. Bali? Nah, nggak ada. Oke, terakhir dah. Yang dari Sulawesi saya lupa mana aja. Makassar setahu saya. Ada yang dari Makassar, Sulawesi? Nggak ada. Kalimantan? Ada Pak. Kalimantan tuh yang ada Pontian. Banjarmasin sama Samarinda setahu saya. Banjarmasin ya? Nah. Bayu dari Banjarmasin, Bayu? Saya aslinya Kalimantan Tengah, Pak. Oh, Kalimantan Tengah. Mana kotanya? Palangkaraya. Oh, Palangkaraya. Oke. Saya udah 3 kali ya, Pak, Palangkaraya. Kalau gitu ada yang dari luar terus Jakarta. Kenalan dulu kalau gitu. Nama saya Bowo. Panggilan akrabnya ya, nickname-nya Bowo. Panggilan panjangnya Bowo, panjangnya. Asli dari Madiun. Saya sampai SMA masih tinggal di Madiun. Lulus SMA, kuliah ngambil di mana, di UNER nggak diterima, pindah ke Jakarta udah sampai sekarang. Ini nama saya Bowo, kelahiran tahun 65. Saya dulu dari Madiun SMA, kelas 1 Madiun, lulus Getro, lulus 87.
Saya satu angkatan dengan Pak Heru, satu kelas. Adik kelas saya yang ditro tuh Pak Gamal, Pak Ari, Pak Khairil. Pak Ari sudah almarhum. Pak Gamal karena sesuatu hal sudah tidak ditro lagi. Tinggal Pak Khairil adik kelas saya. Terus baru banyak. Nah, kakak kelas ya Pak Win, udah pensiun, Bu Ika udah pensiun. Dan saya sebenarnya belum pensiun, cuman saya pensiun dini ya, umur 51. Ceritanya menarik itu, panjang. Ya. Jadi terus kemudian saya disekolahkan ke Texas, rombongannya dengan Bu Sari, Pak Kondo, Pak Sugianto, ya Pak Paris sekarang. Pak Sugianto itu satu angkatan dulu, secara tahunnya. Ya. Kemudian pulang dari Amerika minta S2, satu pulang negeri kasih. Akhirnya saya banting setir, ngambil manajemen ya. Jadi itu hidup saya mulai berubah ketika secara keilmuan saya memutuskan untuk mengambil manajemen. Jadi di FKM UI 98 sempat ambil MM nggak selesai karena beasiswa turun. Nah, di UI S2 KARS, kemudian ngambil di manajemen SDM, dan terakhir adalah doktornya ilmu Alhamdulillah, karena pekerjaannya sebagai dosen, sering mengajar, ilmu mengajar itulah kemudian melekat dalam diri saya ya hingga sekarang. Jadi mencari uangnya saya sejak tahun 98 itu banyakkan di pelatihan, training. Jadi saya membuat Rasko sejak 98 hingga hari ini, dan ini menarik untuk sharing nanti ya dalam rangka bagaimana mengelola kehidupan kita. Akhirnya saya sering mengajar di universitas, ngajar di UI. Saya ngajar di UI sejak 98 sampai 2017, usia pensiun dini kemarin. Ngajar di terus sejak 88, SKPNS-nya 88. 2017 dan beberapa tempat lain. Tapi kebanyakan ya akhirnya tadi mengisi pelatihan ya, sebagai trainer. Sehingga sering diundang kemana-mana. Saya sudah mengunjungi 34 provinsi di Indonesia ya karena sebab mengajar. Umumnya karena sebab mengajar. Dan juga sudah jalan-jalan di 5 benua, 29 negara. Dan saya kalau diundang ya selalu nyari universitas saya untuk lihat buku biasanya, kesukaan saya. Itu secara sekilas tentang kehidupan saya bagi yang belum kenal. Nah, kalau gitu menariknya itu begini ceritanya. Saya awalnya PNS disuruh orang tua, ibu saya khususnya, supaya kayak bapak saya punya pensiun. Nah, tapi ternyata ketika orang tua saya yang menyuruh saya PNS sudah meninggal, nah akhirnya saya sudah tidak ada lagi tanggung jawab istilahnya. 2008 saya ngajuin keluar PNS, nggak dikasih. 2013 saya ngajuin keluar lagi, nggak dikasih lagi. Akhirnya 2016 ngajuin, karena udah usia 50. Betul, akhirnya 2017 SK-nya keluar. Jadi banyak orang bertanya ke saya, dosen kan enak Pak, gitu kan, santai katanya gitu. Kenapa keluar gitu kan, masih lama keluarnya. Banyak hal ya, mungkin setelah waktu nanti kita kalau mau komparasikan kita bisa atau sudah dapat ilmu-ilmu kita nanti. Itu secara pengantar pengenalan saya. Coba kita pertama kita harus buat grup Telegram. Ya, kita buat grup Telegram. Kenapa sebabnya? Karena Telegram itu pakai sistem cloud. Kedua, Telegram itu walaupun WA-nya mati, HP-nya mati masih bisa karena basisnya adalah pakai internet. Ya, jadi lebih banyak memberikan kemudahan-kemudahan. Kemudian selanjutnya itu akan kita gunakan nanti ketika ada tugas-tugas. Ya. Ini Pak Win. Sudah Pak, sudah dihubungi. Terus gimana?
Katanya biasanya Pak Bowo ngajar duluan baru saya katanya gitu Pak. Ya itu sebenarnya pengen off dulu semester ini, tapi ya tanggung jawab moral lah. Ya udah kalau gitu. Dipikir biar Pak Win semua gitu. Pak Win tetap gitu ya. Oke baik, makasih. Nah, saya simpan dulu. Feoni punya Telegram nggak? Belum? Iya punya Pak. Oke, ntar saya buatin sebentar ya, biar teman-teman langsung trial kita. Mikro Feoni. Ya betul ada nih. Ya, saya udah kirim di Feoni itu link untuk nyambung. Jadi grupnya, silakan di-share di grup WA teman-temannya. Ya siap Pak. Oke, ini bagian dari proses kuliah kita. Kita buat grup. Karena di situ nanti saya kirim bahan. Terus kemudian mahasiswa kirim tugas-tugas. Baik, sambil menunggu apa itu ya? Link disebar dan mau bergabung, saya siapkan dulu. Yes. Kita dengarkan video ini ya. Is my voyage one day. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air.
Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Embro merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Embro yakin dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pipo. Dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Aman jual mobil ribet. Makanya. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah.
Ia sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Namun, tanpa disadari, badan Embro kini mulai jadi bungkuk karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari. Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan akhirnya Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Ya, sudah mendengarkan. Ini punya kelompok berapa kelompok ya kelas ini? Sudah dibagi kelompok belum? Belum, Pak. Oh, belum. Baik, kalau gitu. Hafal nomor absennya kan ya? Jadi absen, jumlah mahasiswa berapa tadi jumlah mahasiswa? 41, Pak. 41. Kalau begitu gini, saya tulis sebentar. Satu sampai 20, 21 sampai 30. 31 sampai 41. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ini saya putuskan gini ya, kelompok 1, nomor 1 sampai 10, kelompok 2, 11 sampai 20, kelompok 3, 21 sampai 30, dan kelompok 4 sisanya. Sekarang kita akan mendiskusikan video pendek tadi, ambil pelajaran penting apa yang bisa diambil, dan saya akan bagi menjadi 4 kelompok. Breakout room-nya menjadi 4 grup. Silakan masing-masing memilih sesuai dengan grupnya ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, tunggu sebentar. Empat kelompok. Masing-masing memilih manual. Kemudian saya berikan waktu 15 menit. Kemudian kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ya, saya sudah kasih nama grupnya, room K1, K2, K3, K4 ya. Silakan ada 15 menit ke depan mendiskusikan
yang bisa ditangkap pelajaran penting apa dari video pendek tadi dalam konteks mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih. Sudah biasa breakout room kan ya? Sudah biasa? Halo? Gimana Pak? Sudah biasa diskusi di breakout room kan? Belum pernah? Belum Pak. Belum, Pak. Oh, apalagi ini. Saya jelasin dulu. Bisa. Oke. Nah, saya buatin ada, kalau Anda buka tanda breakout-nya itu keluar biasanya. Begitu saya klik tadi itu keluar. Anda tinggal memilih yang absen 1 sampai 10 join K1. Klik aja masuk langsung tuh. Yang nomor 2 11 sampai 20 kliknya di K2 ini. Nah, room K2. Yang 21 sampai 30 berarti K3 kelompok 3 nih. Join diklik itu langsung masuk nanti. Coba dulu kalau gitu, kita latihan ya. Belum lihat Pak. Hah? Belum lihat? Gambarnya masih abu, Pak, tadi. Oh, coba. Kelihatan belum? Belum Pak. Kalau dulu, tunggu dulu. Agak sih. Kalau ini kelihatan? Belum. Bukan, maksudnya itu tampilan gambar-gambar kelompok. Nggak ada juga? Ya. Belum ada Pak, belum Pak. Belum ada, Pak. Oke, close. Dulu deh. Oke, saya close lagi. Nih, coba. Ini kelihatan sekarang? Ya, kelihatan Pak. Ya, oke. Jadi Belum ini di ada broadcast tapi. Gambarnya blur, Pak. apa? Gambarnya nggak jelas. Oke, kok belum masuk ya? Kita lihat saya lihat lagi. Mana cerita ini? Ini gimana ini? Saya ngoret-ngoret nih. Kelihatan nggak saya ngoret-ngoret? Nggak ada, Pak. Nggak kelihatan? Ya, kelihatan Pak, Tapi kelihatan. nggak jelas ya, Pak. Ya. Jadi saya out room ya, dalam ruang besar ini, main room ini dibagi menjadi ruang-ruang kecil. Nah, saya buat menjadi 4 ruang kecil. Saya sediakan saya kasih nama K1 ini kelompok 1, K2 kelompok 2, K3 kelompok 3, dan K4 kelompok 4. Nah, teman-teman ada listnya di sini nih, ada listnya. Listnya di situ, nanti diklik aja sesuai dengan kelompoknya. Kalau Bapak kelompok 1, klik 1, Ibu kelompok 3, klik 3. Ini kliknya, join ini. Nah, Nanti tunggu di broadcast belum Bapak? ya, saya broadcast biasanya, otomatis. Nanti muncul sendiri di layar tuh biasanya. Coba kita inilah latihan ya, saya buat cuma 3 menit aja nanti, atau 2 menit lah. Kita latihan dulu kalau gitu. Latihan. Oh, sekarang saya latihan yang otomatis dulu deh. Jadi Bapak Ibu otomatis masuk nanti. Jangan milih sendiri, takut masih bingung. Oke, saya buat yang otomatis sekarang. Biar mau nggak mau masuk secara acak oleh komputer. Nah, gitu. Close all room. Ini gagal.
automatically. Oke. Nah, tuh sudah saya buatin, orangnya udah otomatis tuh. Secara ngacak. Coba di-join. Halo, Mas Bang. Masuk keluar ya ini. Oh, gini caranya. Ya, siap. Pakai HP, tak bisa ya Pak. Sama. Ini saya juga pakai HP. Hah? Ini kita Tapi- satu room 10 orang ya, bener ya? Oh di atas. Iya. Oh. Udah otomatis nih. Hah? Room 4 nih. Kamar apa ini ya? Ini Kos-kosan. kayaknya cuma ngetes doang, Kang. Belum mulai kita. Bapaknya pengen ngasih tahu ini kayak gini caranya jadi masuk room. Kirain kos-kosan. Kos-kosan. Ini ada waktunya cuma 49 detik, Kang. Terus Iya. keluar lagi. Nah. Dia acak ini kelompoknya. Ya. Begitu jadinya ya. Mary yang lamanya pasti. Ya, Pak. Oke, sekarang kita bagi Oh iya. Iya. Oke, sekarang silakan untuk masuk masing-masing ya. Saya buka ya. Siapa? Silakan diklik tuh join-nya tuh. Belum keluar, Pak. Oh, belum keluar. Loh. Belum muncul, Pak. Belum muncul, Pak. Saya sudah klik itu. Coba klik. Coba.
16. Tunggu yang lain masuk dulu. Maaf tadi sepertinya pencet cut, langsung putus semua. Ini 35 orang. Coba saya tak monitor. Kita latihan dulu, kalau itu coba saya buat itu lagi. Breakout. Sekedar latihan. Saya buat 2 aja. Manual. Insyaallah. Itu ada tanda join-nya coba. Belum muncul, ada Pak. yang bisa tuh, ada yang bisa tuh dan tuh.
Nah, udah mulai ada yang bisa. Good. Lanjut, Baru coba. 2 room ya Pak? Ya, 2 room. Saya latihan aja dulu. 2 room aja. Bayu udah masuk tuh. Dian masuk. Nah, udah mulai bisa nih. Nggak ada, Pak. Linknya, Pak. Ada tanda breakout room, tandanya kecil gitu. Coba saya print screen ya. Nanti biar kita belajar. Saya print screen, saya kirim ke Telegram sekarang. Pak, mohon maaf, masuknya bebas apa bagaimana? Ini bebas. Oh, bebas. Latihan aja. Udah mandi belum? Harujak di dia Udah dong. Wih, keren. Oh iya. Ada cewek bro. Am, sehat, Am? Alhamdulillah. Gimana, Pak Heri? Baik, kapan lagi main ke sini? Nantilah. Pak Jaya ngajakin mancing sih. Berangkat sudah. Iya, ntar lah, tunggu Pak Deddy gak sibuk lah. Pak Deddy nggak ada santainya, sibuk terus. Oh, iya. Ini kita suruh ngapain nih, Pak? Bikin resume atau gimana nih? Kita utarakan terkait dengan video tadi. Yang saya tangkap Tapi sih gitu. waktunya kurang semenit lagi kok, mungkin percobaan doang kali. Dicoba. Oh, ya, siap. Dicoba. Uji coba. Babut. Babut. Halo. Pindah break room lagi ah. Kapan cek lagi nih meledak? Teman-teman yang HP-nya tadi belum bisa, coba. Tadi di HP-nya muncul seperti ini biasanya. Breakout room gitu. Di Zoom-nya itu. Nggak muncul. Nah, kita tinggal Betul, klik Pak. ini. Betul, Pak. Tinggal klik Ya, ini. nggak ada, Pak. Pilihan 4. Jadi itu harus diklik dulu. Itu ya. Coba sekali lagi ya. Kita latihan dulu nggak apa-apa. Tapi latihan kita ini justru untuk kemanfaatan yang banyak. Waktu-waktu ke depan menjadi hal yang lumrah. Sekarang saya buat 3 kelompok sekarang. Dan semuanya Sini peluk mami. masing-masing. Peluk mami. Injak mami gitu itu. Let participant choose room. Ya juga untuk pembelajaran saya kirim juga nanti biar teman-teman tahu. Secara waktu saya buat 3 menit aja cukup. Nah, pelan-pelan. Pelan-pelan saya mengedukasi. Kemudian ini.
pelan-pelan dulu. Layar saya kelihatan ya? Sudah kelihatan? Siapa? Siapa? Ya, Kelihatan, di Pak. tahap pertama, nanti Bapak Ibu tuh klik ininya. Nah, ya, di layarnya itu. Persis punya saya juga seperti ini nih. Nah, nanti setelah itu biasanya akan keluar tuh pilihannya tuh. Nah, ada nama-nama di atas, ya, nama-nama kita gitu, yang bagi moderatornya dan juga ada nama kecil-kecilnya di sini. Ya. Nah, kita klik aja tuh, kliknya. Nah, di sini memang saya set ada 3 nih. Jadi ada otomatis, ada ini otomatis nih, manual. Satu persatu orang milih masing-masing. Nah, saya pilih di sini. Ya. Jadi kalau ngacak ya bisa. Bagi teman-teman yang mungkin nanti menjadi moderator gitu ya, harus mengerti ini kalau bagi. Nah, di situ ada create option-nya. Nah, di option ini nanti kalau diklik ini keluar nih, mau berapa menit, kira-kira begitu. Oke, coba kita belajar lagi ya, untuk masuk di breakout, karena ini akan menjadi alat efektif kita untuk diskusi kelompok. Saya buat 3 kelompok. Saya buat let participant choose room. Semuanya milih masing-masing. Saya kasih waktu latihan dulu. Sekarang nggak panjang nih, 4 menit nih. Tadi kayaknya ada masalah, Mas Ian. Oke, sekarang open all room. Klik. Silahkan teman-teman milih. Ada 3 kelompok tuh, silahkan. Tuh udah mulai lancar tuh. Good. Nggak muncul di saya ya, Pak? Sementara Bu Yuda tak joinkan ya. Ibu pakai laptop atau HP? Pakai laptop, Pak. Itu Pak, soal nyari jadi tukang itu Pak, tukang ember Pak, tukang pipa. Kepriman Mas Daniel, kabarnya? Apa kapek? Saya Pak, saya. Apa libur ini enak banget kok. Iyalah, enak Bob. Aku mlebu tuh deh. Mas Daniel masuk apa? Masuk Pak ini. Dinas pagi tapi ya wes nggak kuliah aja. Cari terus Pak. Masuk Mas. Rumah sakit. Junior masuk terus. Oke. Rasa melu-melu. Mas Dev burung angkat Mas Dev. Durung kok jam loro. Besok wangi yo 500. Wah. Ini namanya petra ya. Wah, cair tuh. Tanyain ke Pak Dedi itu cair enggak? NKRI. Jadi kalau ada apa-apa infonya dari Pak Dedi Junaidi aja. Pasti cair. Info apa nih? Saya nggak terlibat dalam hal ini nih.
Gak tahu masalahnya. Apa nih? Sekarang kita keluar lagi nih. Iya, list lagi. Keluar lagi yuk. Ya wes. Ya bang. Baik, teman-teman sekalian, kita latihan dulu. Kalau gitu nggak usah breakout room dulu. Takut masih ada kendala. 2 orang masih ada kendala tadi saya lihat. Ini aja kita latihan dulu. Bapak, Yuk, habis waktunya. izin mengingatkan kita sampai 10.50 ya Pak. Oh, sebentar lagi. Ya, oke kalau gitu. Ini terakhir dah. Teman-teman sekalian, nih ada anak tunggal orang kaya nih. Tinggal bapak ibunya nih. Mewarisi 1 miliar rupiah, 1 hektar tanah, dan 1 mobil Alphard. Pertanyaannya adalah berapa lama aset ini masih bisa bertahan dimiliki anak tersebut setelah bapaknya meninggal dan bapak ibunya meninggal. Silakan, siapa yang ngasih komen? Atau ditulis di grup dulu berapa tahun masih bertahan nih? Bisa 1 tahun, Pak. Atau 1 bisa tahun. kurang. Saya kurang, Pak. Bisa ditentukan, Pak. Pak. Bisa ditentukan, Pak. Kalau Kalau saya inflasinya jadi kos-kosan, Pak. itu nggak sampai setahun udah habis. Kalau saya jadiin kos-kosan aja, Pak. Mantap, Pak. Nah, ini jadi menarik kan ya. Jadi ini sebenarnya ilmu manajemen tentang bisnis dan kemampuan bisnis ini perlu kita miliki ya. Karena kalau kita mendapatkan uang yang banyak, nggak bisa kita kelola. Bukannya makin bertambah, makin langsung hilang ya. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, setuju, Pak. Ya. Termasuk kalau kita sebagai radiografer dan hanya jadi radiografer sampai pensiun gitu ya. Dikasih seperti ini kita berapa lama nih? Kalau kita masing-masing nih sekarang. Jangan orang, sekarang pada kita sebagai radiografer. Hanya radiografer terus dapat warisan seperti ini sebagai anak tunggal. Berapa lama kira-kira coba? Lama, Pak. Saya usahakan sampai tua, Pak. Sampai tua ya? Sampai selesai, Pak. Sampai akhir hayat bisa nih, Pak. Nih, dengerin. Biar kita tahu ya sampai akhir hayat. 1 hektar tanah ini, ya, kalau 1.000 meter di Jakarta, itu bisa 1.000 meter ya. 1.000 meter ya. Ini bayar pajaknya, setahunnya bisa 5 juta nih. Ya, 5 juta per 1.000 meter persegi setahun. Betul nggak yang udah punya tanah nih? Betul, Pak Daniel ngangguk-ngangguk tuh. Di 1 hektar tanah, dan kita jadi radiografer ya, nggak ngapa-ngapain dengan kita nggak ada perubahan ya, nggak dapat kuliah mata kuliah kita ini kira-kira. 1 hektar tanah itu jadi perlu 5 kali dari 1.000 ke 10.000 itu berapa itu? Kan 1 hektar kan 10.000 betul. Itu ya, betul nggak? Jadi kali berapa itu? Kali 1.000 ya? Iya, Pak. Ya, kali 5 juta kali 1.000 jadinya kan. Nah, ini hitungannya ini butuh duit berapa ini? Ini langsung ke duit sini aja deh. Jadi 5 juta kali 1.000 nih. Ya kan? Ini berarti berapa itu? 5 juta. Hah?
Nolnya tuh 2, 3, 5M, Pak. 5M. Nah, itu duitnya itu kita bisa lihat itu pajaknya aja. Jadi uang segini nih nggak cukup. Nah, sekarang yang punya mobil Alphard nih, tahu nggak sewa motor? Siapa yang punya motornya paling bagus di sini? Rawatannya berapa bayar? Atau yang punya mobil udahan? Sekali servis mobil berapa coba? Tergantung mobilnya, Pak. Kalau Ya, mobil makanya biasa, coba contoh aja, contoh aja. 1,5 Hah? perawatan rutin 1,5 Pak. 350.000 per bulan. Sejuta 3,5 juta. enggak Pak, per 2 bulan Pak, atau per 3 bulan? Per 3 bulan 3 sejuta. bulan itu Pak. berapa juta? 1 juta Pak. 1 juta. Mobil Alphard ini bensinnya, ya kecuali dikerudui nggak jalan-jalan mobilnya ya, disarungi nggak jalan-jalan, rusak juga. Itu pajaknya kan rutin itu, belum lagi perawatannya. Jadi uang 101 miliar itu juga akan cepat habis ini. Ya. Jadi pesan saya, pentingnya mata kuliah kita karena kita memiliki aset, dan kalau kita nggak bisa mengelola aset kita akan bermasalah. Atau juga kita tidak mampu membuat peningkatan aset kita, maka hidup kita juga akan bermasalah juga. Ya. Jadi itu penting, kunci yang perlu kita miliki. Kita sedang belajar tidak saja sekedar membuat foto yang bagus, apakah itu MRI, CT scan, dan USG. Mata kuliah ini 2 SKS ini akan membekali kepada kita bagaimana cara hidup kita yang lebih esensi tentang kehidupan, ekonomi, dan masa depan kita. Demikian yang bisa disampaikan. Kupas-kupas buah manggis, puas tidak puas waktunya habis. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih Pak Murid. Sehat selalu, Pak. Sehat Pak. Selalu.